Halo Sobat Bola Bocor, turnamen Piala Asia U23 akan menjadi turnamen yang spesial untuk negara-negara Asia yang lolos, karena turnamen ini bukan hanya sekedar turnamen kelompok umur, tapi akan menjadi kualifikasi untuk menuju Olimpiade Paris, teman-teman. Jadi tentunya negara-negara yang lolos akan berjuang untuk memperebutkan 3 tiket langsung untuk lolos ke Olimpiade Paris. Sementara untuk 1 tiket lagi yang urutan keempat akan melakoni laga playoff untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris. Jadi ini yang membuat turnamen ini spesial, meskipun hanya turnamen kelompok umur, tapi sebagai ajang kualifikasi juga untuk lolos ke Olimpiade Paris. Begitupun dengan pelatih dari Vietnam, yaitu Philippe Trosser, sangat antusias untuk turnamen ini. Dia sangat senang berada di grup D bersama Uzbekistan, Malaysia, dan Kuwait. Menurut Philippe Trosser, ketika calon lawannya di grup D ini yaitu Kuwait, Malaysia, dan Uzbekistan, Uzbekistan akan menjadi tantangan terberat dari Vietnam untuk lolos ke fase berikutnya, karena dia melihat Uzbekistan di beberapa tahun terakhir ini tim-tim mudanya selalu tampil mengesankan di setiap turnamen yang ia ikuti, teman-teman. Bukan hanya itu, Vietnam juga mempunyai pengalaman yang menyakitkan di 2018 di final Piala Asia U23. Vietnam kalah atas Uzbekistan di partai final, teman-teman. Tapi pelatih Vietnam ini juga tetap menaruh rasa hormat kepada 2 lawan lainnya, yaitu Kuwait dan Malaysia. Menurutnya, kalau di grup ini bisa dipastikan bahwa secara teori atau hitung-hitungan kertas, Uzbekistan adalah tim terkuat di grup ini, dan ya udah menganggap bahwa 1 tiket mungkin akan udah menjadi milik dari Uzbekistan, dan 1 tiket lainnya akan menjadi perebutan yang sengit untuk Vietnam, Malaysia, dan Kuwait. Tentunya di Piala Asia U23 ini semua tim bersemangat untuk lolos ke fase berikutnya, karena turnamen ini memang spesial di tahun 2024 ini, karena bukan hanya turnamen kelompok umur, tapi sekaligus menjadi ajang kualifikasi untuk lolos Olimpiade Paris, teman-teman. Jadi tentunya semua tim yang ada di grupnya masing-masing akan memberikan yang terbaik untuk memastikan bisa lolos ke fase berikutnya. Karena seperti yang saya bilang di awal video, bahwa 3 tim teratas akan mendapatkan tiket langsung untuk lolos ke Olimpiade Paris, sementara 1 tiket akan melalui laga playoff dulu untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris. Ya, tidak ada grup yang mudah menurut saya. Namun kita udah lihat Vietnam pernah membuktikan mampu lolos sampai putaran final di 2018. Jadi bukan tidak mungkin juga tim-tim Asia Tenggara lainnya mampu lolos dan mengikuti langkah Vietnam yang pernah lolos ke putaran final di turnamen U23 ini. Seperti yang kita tahu, di grup A yang diisi oleh tuan rumah Qatar, Australia, Jordania, dan Indonesia, ya kita nggak tahu siapa yang akan lolos di sini. Meskipun secara hitung-hitungan kertas kita tahu sendiri bahwa Qatar dan Australia merupakan yang terkuat di antara keempat tim ini, teman-teman. Sementara di grup B kita tahu sendirilah, Jepang, Korea, Uni Emirat Arab, dan Cina merupakan grup yang tidak mudah juga untuk keempat negara ini. Tentunya akan menjadi persaingan yang berat juga untuk lolos ke fase berikutnya. Sementara di grup C yang diisi oleh Saudi Arabia, Irak, Thailand, dan Tajikistan, tentunya kita melihat Saudi Arabia merupakan tim kuat juga di grup C ini. Irak juga nggak boleh dianggap remeh, begitupun dengan Thailand dan Tajikistan. Tentunya di grup C ini mungkin Arab Saudi yang akan dijagokan, tapi kita nggak tahu. Seperti yang saya selalu bilang di video-video sebelumnya, bahwa sepak bola itu bukan matematika. Bukan matematika, hasilnya bisa ditahu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi di sepak bola apapun bisa terjadi, teman-teman. Tim kuat bisa saja tersingkir di dalam turnamen sepak bola.
Di grup D yang diisi oleh Uzbekistan, Vietnam, Kuwait, dan Malaysia udah kita bahas bahwa Uzbekistan merupakan salah satu tim kuat di sini, dan pelatih Vietnam juga mengonfirmasi itu bahwa satu tiket akan menjadi perebutan yang sengit untuk Vietnam, Malaysia, dan Kuwait di grup D ini. Jadi mudah-mudahan semua tim bisa menampilkan performa terbaiknya, terkhusus untuk tim-tim dari Asia Tenggara. Kita harus tetap memberikan dukungan untuk tim-tim dari Asia Tenggara, karena kita juga ingin tim Asia Tenggara mampu bersaing di kompetisi level Asia, teman-teman. Bukan dianggap hanya tim mediocre di Asia ini, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.